Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya abang dan kakak dalam belajar daringnya. Nah, ketemu lagi dengan Miss Aziza, tandanya kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa belajar bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak ya, hari ini kita memasuki pelajaran tematik tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke abang dan kakak, misalkan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaedah ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi luas permukaan bidang dalam satuan tidak baku. Nah, dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menemukan banyaknya paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang keempat, agar abang dan kakak ya mewawancarai teman atau guru tentang makanan yang paling disukai. Nah, abang dan kakak dapat mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak ya dapat menyanyikan lagu tukang sayur ya, dan mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Abang dan kakak, kita akan memasuki pembelajaran tentang teknologi pangan. Nah, abang dan kakak mau tahu kan apa itu teknologi pangan? Oke, mari sama-sama kita baca teks berikut. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan atau mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan juga keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kita tadi sudah membaca tentang manfaat atau pengertian teknologi pangan. Nah, abang dan kakak ya sudah bacakan di teks ini, dan kamu sudah menyimak dan mendengarkan bahwasanya ada perbedaan antara hasil peternakan dengan hasil pertanian ya abang dan kakak. Apa bedanya Miss? Kalau hasil pertanian ya dia bisa bertahan lama, sedangkan hasil peternakan ya dia makanan tersebut yang dihasilkan dari peternakan itu tidak bisa bertahan lama. Makanya ada teknologi pangan agar makanan itu bisa bertahan lama ya, sehingga masih bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, dari teks ini abang dan kakak ya, abang dan kakak bisa lihat ya bahwasanya ada beberapa paragraf di sini.
Nah, paragraf itu apa ya Miss Aziza? Paragraf adalah kalimat yang membentuk suatu unit gagasan. Nah, ciri-ciri paragraf itu ya, letak kata dalam kalimat pertama dia berjarak 5 spasi dan terdapat ide pokok atau gagasan utama. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Ini kita ada berapa paragraf ya? Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya, dan teknologi pangan ini ada 4 paragraf. Berarti bisa kita perhatikan di sini ternyata ada 4 paragraf. Nah, dari 4 paragraf ini informasi apa yang kita dapatkan pada teks di atas? Nah, informasinya adalah yang pertama bahwasanya seperti sampaikan tadi ada perbedaan antara hasil pertanian dengan hasil peternakan ya. Salah satunya kalau hasil pertanian ya, dia berupa seperti kacang kedelai, jagung, kelapa, beras ya. Dia bertahan lama, tahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau hasil peternakan ya, dia tidak bertahan lama. Lalu apalagi informasi yang kita dapatkan itu dari paragraf 1. Dari paragraf 2 kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya jika hasil panen melimpah ya kan, maka makanan itu akan bisa membusuk kalau tidak diolah. Makanya ya makanan hasil panen yang banyak tadi harus diolah agar tidak cepat membusuk ya, atau bisa kita buat menjadi makanan yang baru. Nah, apalagi di paragraf selanjutnya. Kita lanjut ya ke paragraf keempat. Di paragraf keempat, informasi yang kita dapatkan dari teks itu adalah bahwasanya ya teknologi pangan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan ya. Kita dapat mengubah ya atau mengolah makanan seperti kacang kedelai itu bisa kita jadikan tempe, tahu dan juga kecap. Lalu susu sapi itu bisa menjadi susu bubuk, keju dan mentega dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya Abang dan Kakak, setelah kita membaca apa itu teknologi pangan dan kita mendapatkan ya pelajaran tentang ada berapa paragraf dalam teks tersebut ya. Lalu kita juga mencari tahu ya informasi apa yang kita dapatkan dari teks tersebut. Nah, oke Abang dan Kakak, kita lanjut ya. Kita akan membahas ya luas permukaan suatu bidang. Nah, di sini Ibu dan Edo itu mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Tadi Ibu dan Edo itu mereka sedang membuat tahu. Nah, lalu tahu yang sudah jadi ditutup Ibu dengan kain ya, yang kain itu menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, coba Abang dan Kakak lihat, ini ada kain A dan kain B. Nah, satuan luasnya ini ya Abang dan Kakak. Oke, kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ya tadi dari kain A ya yang sudah ditutup Ibu di atas tahu ya. Lalu ketika dipotong-potong ya seperti ini, nampaklah bentuknya ya Abang dan Kakak. Lalu kain B ya, satuan luasnya jadi seperti ini, terdapat jadi beberapa potongan satuan luas. Oke. Nah, lalu Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan juga kain B. Nah, berapa banyak ya tahunya? Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Coba lihat di sini ada 8 satuan luas kain A. Dan permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas kain A dan kain B?
Nah, maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Tadi kan sudah dibilang ya kan bahwasanya kain A itu jumlahnya 8 dan kain B itu jumlahnya 16. Nah, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, coba kita amati ya Abang dan Kakak. Gambar di bawah ini, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Oke, luas bidang A adalah titik-titik berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya adalah 7. Nah, kalau yang B ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang B ada 10. Yang C ada berapa ya? Luas bidang C adalah ada, iya benar, 6 satuan. Lalu yang D ada berapa ya? Nah, luas bidang D ada 7 satuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah luas yang paling kecil adalah bidang, iya benar, bidang C. Nah, luas yang paling besar adalah bidang B. Lalu bidang titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Yang mana nih? Bidang A dan juga bidang D. Nah, mereka memiliki luas yang sama. Mudah kan Abang dan Kakak? Kemarin kita juga sudah mengerjakan seperti ini ya di tema 6 subtema 4. Nah, Abang dan Kakak, kita akan belajar tentang PKN, tentang keberagaman. Nah, di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, Abang dan Kakak, jika orang lain punya kebiasaan atau dia mempunyai suatu makanan yang mereka sukai ya, yang kita tidak sukai, kita tidak boleh merasa aneh atau kita tanyakan pada mereka kenapa dia suka. Contohnya, ada orang yang tidak suka makan buah durian ya kan, karena buah durian itu terlalu menyengat sekali wanginya. Lalu kebanyakan orang Indonesia sangat menyukai buah durian. Jadi ketika orang tidak suka, mungkin kita merasa aneh karena itu buah yang sangat enak bagi kita yang menyukainya. Lalu ketika kita menjumpai orang seperti itu, kita tidak perlu merasa heran dan mempertanyakan kenapa dia tidak suka. Ya kan Abang dan Kakak, itu namanya kita tidak menghargai perbedaan atau ragam apa yang dia tidak suka. Nah, seperti Dayu tadi ya, dia makan pisang itu jika pisangnya itu dijadikan bolu pisang. Kalau makan pisang saja mungkin dia tidak suka. Nah, begitu juga dengan si Siti ya. Dia suka stroberi kalau stroberinya dijadikan ekstrak ke dalam susu ya kan. Nah, seperti Miss Aziza tidak suka minum susu tapi suka makan keju. Nah, kan berbeda-beda ya. Kamu tidak boleh menganggap orang lain itu aneh karena kebiasaan dia yang beragam ya, yang berbeda dari kamu, atau makanan kesukaan yang dia sukai berbeda dengan yang kamu sukain gitu. Nah, kebiasaan yang berbeda itu merupakan bagian dari keragaman. Nah, setiap orang memiliki makanan kesukaannya. Kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, ya apa yang kamu lakukan?
Ya, seperti yang Miss jelaskan tadi, jangan kamu ejek, jangan kamu anggap aneh ya kan, karena orang punya selera yang berbeda-beda. Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila sila ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, Abang dan Kakak, Allah juga telah menyatakan dalam Al-Quran ya, bahwasanya ya dengan keberagaman ini Allah menciptakan manusia ya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ya untuk saling mengenal ya, agar kita dapat menghargai perbedaan, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, seperti itu ya Abang dan Kakak. Ingat, kita harus menghargai, kita harus memahami dan menerima perbedaan kesukaan permainan, makanan, dan apapun itu yang orang lain suka. Jangan kamu merasa aneh, jangan kamu pertanyakan kenapa dia tidak suka. Kita harus menerimanya karena itu merupakan bagian dari keberagaman. Oke, Abang dan Kakak. Nah, di sini ya ada nyanyian tukang sayur yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Abang dan Kakak, di sini ya terdapat pola irama. Yang pertama ada kayak seruling, ya, nigendang, dan lain sebagainya. Nah, ini tandanya kan kalau kita bernyanyi ya dengan irama seperti ini, maka dia akan menimbulkan bunyi yang berbeda-beda ya kan. Nah, karena kita tidak punya ya, jadi kita nyanyikan biasa saja ya. Abang dan Kakak boleh menyanyikannya menggunakan musik. Nah, itu disebut dengan pola irama tadi ya. Pola irama itu apa, Miss? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Nah, misalnya di bait pertama ya kamu menggunakan tepuk tangan ya, yang bait kedua pakai menjentikkan jari, membunyikan jari gitu. Nah, kalau ini Abang dan Kakak ya, Miss Aziza akan menyanyikan lagu ini ya dengan tidak ada iringan musik, iringan apapun. Nah, nanti kamu bisa praktekkan di rumah. Oke, Miss Azizah mulai ya. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Nah, itu tadi adalah lagu Tukang Sayur yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, Bang dan Kakak boleh dinyanyikan di rumah ya. Oke. Nah, di sini ada tugas ya. Tugasnya yang pertama, Abang dan Kakak menuliskan 2 manfaat dari teknologi pangan. Dan yang kedua, Abang dan Kakak harus menyanyikan lagu Tukang Sayur dan kirim videonya ke Miss Azizah ya. Oke, Abang dan Kakak. Oke, Abang dan Kakak, sampai di sini pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk Abang dan Kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.